Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sejiwa. Kita bertemu lagi di Pokemon Podcast Kesehatan Mental dan Emosional. Episode Pokemon kali ini kita akan membahas mengenai topik jangan self-diagnose kesehatan mental. Jadi fenomena self-diagnose kesehatan mental ini kan akhir-akhir ini atau beberapa waktu lalu itu kan cukup ramai ya, karena apalagi kalau misalnya kita lihat di media sosial banyak yang tiba-tiba posting mengenai oh saya kayaknya mengalami kondisi ini, kondisi itu gitu. Nah ini sebenarnya di satu sisi menunjukkan bahwa awareness atau kepedulian atau perhatian masyarakat terhadap kondisi mental itu sebenarnya sudah meningkat. Tapi di satu sisi yang lain sebenarnya aman nggak sih dengan melakukan self-diagnose ini atau mendiagnosis kondisi mental sendiri tanpa melalui tenaga ahli atau yang lebih berpengalaman atau psikiater. Saya Dr. Tohari yang akan menjadi host pada podcast kita hari ini. Pagi ini kita sudah bersama dengan Dr. Carlos, spesialis kedokteran jiwa, psikiater dari Rumah Sakit Suharto Herjan. Selamat pagi, Dok. Pagi. Bagaimana kabarnya ini, Dok? Baik. Baik ya. Oke. Langsung aja kali ya kita ke topiknya kali ini kan cukup menarik ya, Dok ya, tentang self-diagnose pada kesehatan mental ya, Dok ya. Ini fenomena ini sebenarnya mungkin permasalahan awalnya teman-teman Sobat Herjan harus tahu dulu nih. Sebenarnya kalau saya mau diagnosis atau merasa punya kesehatan gangguan atau kondisi kesehatan mental, alur diagnosisnya itu sebenarnya gimana sih, Dok? Harus kemana? Lari. Sebenarnya kita punya panduan nih untuk mendiagnosis yang namanya kalau versi Indonesia PPDBJ, kalau versi Inggris internasional ya itu merupakan terjemahan dari ICD, PPDBJ sendiri, dan kalau dari US mereka punya DSM. Nah, dalam mendiagnosis setiap gangguan psikiatri ini biasanya kita kenal ada yang namanya hierarki. Hierarki itu mulai dari yang namanya tingkatan paling tinggi, yang pada paling tinggi itu bukan contohnya paling berat ya, enggak. Paling tinggi ternyata yang harus disingkirkan dulu secara bertahap. Kita screening bertahap satu-satu sampai ke yang level yang di bawahnya. Dan tentunya cara untuk mendiagnosis ini membutuhkan suatu pelatihan yang komprehensif, di mana dari seorang dokter umum belajar kurang lebih sekitar 4 tahun untuk menjadi orang spesialis kedokteran jiwa yang kompeten dalam mendiagnosis dan gangguan masalah mental ini tentunya. Jadi artinya dalam diagnosis kesehatan mental ini sendiri tidak sesederhana hanya sekedar mencocokkan gejala gitu ya, Dok ya? Betul sekali. Jadi, dalam gejala-gejala ini tentunya kita punya yang namanya range antara manusia normal dengan yang sudah namanya suatu patologis tentunya ya. Kita nggak mau segala macam kita bikin jadi patologis gitu. Misalnya nih orang sedih, dia sedih karena ibunya habis meninggal gitu ya. Apa kita langsung bilang oh ini sedih nih, depresi nih gitu. Tentunya ada batas antara sedih yang wajar sampai dengan yang sudah merupakan suatu depresi gitu. Nah inilah yang sebagai seorang psikiater kita terlatih untuk melihat apakah ini sudah memenuhi suatu kriteria dari yang suatu patologis depresi tentunya, apakah atau ini masih suatu rentang emosional sedih yang wajar gitu. Tentunya butuh untuk melihat secara komprehensif. Jadi maksudnya secara emosional tuh misalnya kayak sedih itu kan wajar ya dari manusia. Jadi bukan berarti oh aku kadang merasa sedih nih, kadang merasa sedih jadi merasa kayak apa aku depresi ya, itu kan berarti tidak semudah itu. Itu sangat benar gitu. Berarti kadang kan kalau misalnya teman-teman Sobat Herjan ini merasa aku sedih nih, itu kan mungkin muncul pertanyaan, kapan ya aku harus ketemu ahlinya, kapan ketemu psikiater, kapan aku masih bisa menganggap yang tadi kata dokter, oh ini masih wajar kok kesedihannya gitu. Ya, dalam setiap diagnosis daripada masalah gangguan mental ini pada umumnya punya satu poin yang sama, yaitu di mana
kondisi ini sudah mempengaruhi fungsi kesehariannya. Fungsi itu sendiri apa sih fungsi seseorang? Kita bisa bagi dalam beberapa kategori. Pertama, fungsi dia dalam bersosialisasi gitu. Misalnya aku sedih tapi masih mau ketemu orang, masih mau ketemu teman-temanku gitu. Itu masih fungsi sosialnya masih nggak terganggu tuh gitu. Ya, tapi kalau dia udah mengurung diri, nggak mau ketemu siapa-siapa dan berhari-hari, ya itu namanya fungsi sosialnya sudah terganggu. Nah, kemudian juga ada yang namanya dia punya fungsi dalam bekerja. Gitu. Misalnya, oh dia sedih sih, tapi ya udah proyek-proyeknya beres, KPI-nya tercapai, gitu. Tapi sedih, gitu. Ya, mungkin itu masih dalam kategori sedih, belum sampai mengganggu dalam fungsi sehari-hari. Ketika itu sudah mengganggu fungsi sehari-hari, itu mungkin saatnya untuk datang ke profesional kesehatan. Oke. Berarti apa namanya? Ketika mengganggu utamanya mengganggu fungsi sehari-hari, mengganggu fungsi sosial tadi. Kalau ini dok, terkait dengan tren ini sendiri dok, self diagnosis itu kan terutama di media sosial dari Gen Z atau Gen Alpha itu kan banyak teman-teman juga yang misalnya apalagi influencer yang tiba-tiba nge-tweet, aduh aku sedih terus kayaknya depresi, atau misalnya nge-tweet, oh aku cemas terus, anxiety. Jadi membuat ini seolah jadi tren gitu dok, atau apa ya? Jadi orang-orang tuh ikutan FOMO gitu dok. Itu menurut dokter sendiri gimana dok? Itu apakah pengaruh negatif atau malah jadi bagus karena menaikkan awareness atau gimana dok? Nggak bisa kita pungkiri memang semenjak mungkin kemarin habis COVID kita banyak seminar tentang mental health, orang yang lagi nggak ngapa-ngapain jadi kan ikut sehingga awarenessnya meningkat ya gitu. Nah, tapi tentunya juga dengan konten-konten yang beredar ada keterbatasan. Konten-konten kan pasti dibuat pendek dan menarik ya. Tentunya informasi yang disampaikan mungkin bisa jadi tidak lengkap, tidak komprehensif ya. Dalam hal mulai adanya awareness ini bagus sih gitu levelnya. Tapi kalau udah punya awareness, what next things to do gitu. Harusnya di situ ngapain sih gitu. Apakah cukup dengan menyuarakan kesedihannya ataupun anxiety-nya di medsos dapat validasi and that's all, atau move to the next level gitu. Ya, kita semua punya yang namanya sedihan, kita punya yang namanya anxiety gitu. Tapi seberapa jauh ini mempengaruhi kehidupan kita, nah ini yang harus dibantu diolah dengan profesional kesehatan mental. Jadi kalau dibiarkan yang makin lama ya hal itu mungkin akan makin memberat. Ketimbang kalau ini mesti awal-awal dari anxiety ini udah datang konsul, kita lebih mudah untuk kita mengubah beliefnya dia, keyakinannya dia. Ketimbang waktu keyakinannya itu udah mentok banget, udah kuat banget gitu. Selagi itu masih tahap-tahap yang ringan, biasanya lebih mudah untuk bereaksi. Jadi balik lagi, awareness ini baik, tapi diikuti juga dengan mereka tahu what next thing to do. Gitu. Oke, menarik itu. Kalau misalnya dari sudut pandang sebagai apa ya, teman atau rekan yang melihat temannya sendiri sampai memposting di media sosial mengenai kondisi mental, padahal dia sendiri belum ke tenaga ahli gitu, dia jadi self diagnose. Kita sebagai teman atau keluarganya itu apakah cukup dengan memberi validasi atau memberi support, atau langsung kita coba arahkan aja ke tenaga ahli? Ya, ini sebenarnya case by case masing-masing, jadi nggak bisa kita generalisasi gitu. Tapi first thing dulu, ketika ada orang udah ngomong tentang I have some problem gitu, the best thing we can do, listen dulu. Kita dengerin dulu sih, secara empati kita dengerin. Kadang-kadang ya ada level-levelnya yang orang cuma pengen didengerin aja kok gitu. Kadang kalau didengerin terus and that's the end, dia nggak mengulanginya lagi, ya udah mungkin dia cuma lagi butuh orang buat didengerin aja gitu.
Tapi kalau ini udah didengarin tapi masih berlanjut lagi besoknya lagi masih mengumumkan hal yang sama, gitu. Kita tetap kalau jadi teman secara empatik, ya aku lihat kayaknya kamu setiap hari mengeluhkan hal yang sama, gitu. Mungkin waktunya nggak kita coba seeking other help, gitu. Jadi nggak selalu kita langsung ke psikolog atau ke psikiater, gitu. Case by case aja. Ya kadang-kadang orang butuh dengerin aja sih. Jadi kadang mungkin menyuarakan tentang apa yang dia alaminya, tentang kondisi mentalnya itu sesuatu yang baik sebenarnya, karena membuat orang lain di sekitarnya itu sebenarnya aware juga bahwa dia itu sedang mengalami kesedihan atau sedang mengalami kecemasan gitu ya. Cuma apa namanya, kalau misalnya sampai mendiagnosis diri sendiri itu berarti kurang baik gitu ya. Ya, tentunya diagnosis tetap ranahnya di dalam profesional kesehatan ya. Orang sudah mulai punya curiga dan dengan aku gini nih, gitu. Situ untuk mengkonfirmasinya butuh datang ke profesional kesehatan, gitu. Karena kan bahasa pengertian awal dalam pengertian medis itu kadang-kadang bisa beda ya. Gitu. Kadang kita nggak punya persepsi yang sama. Nah ini waktu datang itu persepsi itu kita samakan, gitu kan? Apakah ini suatu hal yang memang sudah masuk ke dalam suatu hal yang patologis atau ini memang ya normal human behavior aja, normal human emotion. Kalau sebaliknya dok, misalnya nih teman-teman yang tidak menyuarakan di media sosial, tapi malah menyimpan sendiri dengan keyakinan, kok aku punya depresi, aku punya anxiety nih, atau aku yang paling sering tuh kadang aku apa namanya kayak borderline personality nih. Itu bahaya nggak sih dok kalau misalnya dia self diagnose gitu terus disimpan sendiri gitu, atau mungkin bahkan sampai beberapa kasus ada nggak sih dok yang sampai self medicate atau self treatment gitu? Ya, tentunya kasus-kasus seperti ini pernah ditemui ya selama ini dengan praktek sehari-hari, gitu. Bahwa ada orang-orang yang nggak mudah terbuka sama orang lain dan curiga nih tapi masih menyimpan sendiri, gitu. Dan akhirnya seeking for self treatment, cari untuk self medicated, ya. Dan itu kita anjurkan karena apa ya, penggunaan obat-obatan sendiri punya efek sampingnya, punya pengaruh ke badan, tapi juga punya kondisi medis tertentu, gitu. Jadi penting sekali untuk datang ke profesional kesehatan. Ada orang-orang yang tampaknya tampak luarnya nih, gitu, kelihatan sedih, kelihatan nggak ada tenaga, murung, gitu. Tapi ternyata pas dicek, kita coba singkirkan satu-satu. Oh, ini benernya tiroidnya rendah loh, jadi hipotiroid aja nih, gitu. Jadi mau kita kasih obat anti depresan satu truk pun nggak bakal mempan karena basically-nya dia punya masalah organik, dia punya tiroid yang rendah, gitu. Jadi kadang-kadang gejalanya bisa menyerupai tapi nanti mencari kausanya sama dokternya, gitu. Itu dan menunjukkan hierarki itu dari apakah ada masalah organiknya, kemudian turun lagi apakah ada masalah penggunaan zat, baru turun ke yang lain terakhir. Jadi memang mendiagnosis itu nggak sekedar kita mencocokkan aja, gitu, tapi juga menyingkirkan nih dari yang atas-atas dulu. Jadi saran saya kalau yang udah ada curiga-curiga ya nggak apa-apa datang, gitu. Memang stigma di masyarakat kita masih kuat ya, gitu. Apakah datang ke psikiater itu berarti kutip orang gila, gitu ya, gitu. Ya kan belum tentu. Orang butuh untuk ya didiagnosis secara tepat sehingga penanganannya juga tepat. Ini sangat menarik sih dok, karena ya, dari lagi ke dari yang penjelasan dokter ya, bahwa diagnosis maupun treatment dari kondisi-kondisi yang dialami Sobat Herja atau teman-teman Sobat Herja ini sendiri
tidak sesimpel itu sebenarnya. Maksudnya tidak sesederhana hanya mencocokkan gejala dengan apa yang ditemui di Google misalnya, atau sekarang kan ada AI juga tuh dokter kan membantu tuh. Tapi sebenarnya lebih kompleks, apakah penyebabnya itu organik atau yang lain gitu ya dok ya. Satu lagi nih dok, kadang ramai juga itu kalau misalnya kita lagi ngobrolin orang di media sosial itu kan kadang orang ini atau teman kita ini menunjukkan ada gejala-gejala yang paling sering dituduh itu misalnya kayak narcissistic personality gitu. Itu juga bahaya nggak dok? Kalau misalnya kita langsung ngejudge atau melabeli orang dengan diagnosis seperti narcissistic personality atau OCD atau bipolar tanpa ya mungkin kan nggak semua orang memiliki ilmu mengenai kondisi mental tersebut. Nah, pertanyaan menarik nih. Jujur kalau mau dibilang kita masyarakat suka nge-label ya, ini orang apa nih gitu. Padahal kalau kita bilang NPD, narcissistic personality disorder, itu kriterianya udah sampai 8 harus terpenuhi 5 gitu. Itu suatu sudah masuk benar suatu kriteria personality gitu. Padahal orang normal pun gitu punya ada namanya sense of narcissism. Jadi harus dibedain dia punya narsisisme atau ini NPD. Gitu. Kalau narsisisme kita semua butuh punya adanya sense narsisisme itu untuk membangun kita punya self esteem. Kalau kita nggak punya narsisisme terhadap diri kita sendiri, itu kita jadinya yang low self esteem segala macam. Ya, jadi butuh untuk kita lihat apakah suatu NPD ini memang NPD atau mungkin kadang-kadang orang yang sekedar narsis aja yang senang selfie di mana-mana adalah begini gitu ya. Nah, label-label ini yang seringkali jadinya menstigmatisasi orang untuk datang. Dan juga misalnya nih aku orangnya kayaknya OCD nih. Kalau lihat lukisan itu miring 1 derajat aja nggak enak, harus dibenerin nih gitu. Apakah itu udah OCD? Enggak loh gitu ya. Ada orang yang punya ya senang aja rapi tapi belum tentu OCD gitu. Karena kalau orang OCD sendiri kalau datang tempat praktek mereka itu tersiksa dengan OCD-nya itu gitu. Yang mereka merasa ini loh saya rasanya nggak make sense, saya harus cuci tangan sampai 10 kali, tapi kalau nggak dilakuin sampai 10 kali saya ngerasanya nggak bersih, ada yang kurang gitu. Tapi ini ganggu saya buat aktivitas gitu. Nah itu yang memang orang yang true OCD, bukan yang sedikit-sedikit ini kurang deket nih posisinya kurang simetris gitu ya tentu gitu OCD banyak kriteria harus terpenuhi gitu. Ya, jadi balik lagi saya bilang antara range human behavior emotion yang normal sampai dengan patologi itu butuh untuk suatu training, suatu latihan ya, di mana kalau di kita ya sudah dokter umum dulu, udah sekian tahun, udah 6 tahun jadi dokter umum yang minimal ya kuliah Esker lanjut dengan koas intensif, kemudian lanjut lagi ngambil yang namanya pendidikan dokter spesialis kejiwaan, nambah lagi 4 tahun untuk bisa benar-benar kompeten dalam mendiagnosis masalah kejiwaan. Jadi it's not simple things. Ya. Oke. Terakhir, ada nggak ada komentar atau pesan-pesan bagi Sobat Herjan atau mungkin Sobat Herjan saya mengenal ada teman atau keluarganya yang masih suka self-diagnose gitu. Ada nggak ada pesan atau komentarnya gitu? Ya, jadi kalau daripada self-diagnose, penting dia konsul sama ahlinya ya. Kita di Rumah Sakit Soto Herjan bisa dengan rujukan BPJS, bisa juga umum. Dan tentunya kalau susah nih gitu jauh mungkin kita juga punya layanan telekonsultasi ya, nanti untuk bagaimana mekanisme telekonsultasinya mungkin bisa diulik di medsos-medsosnya Rumah Sakit Soto Herjan ya gitu. Jadi daripada disimpan sendiri, yuk coba untuk konsultasi dulu. Oke. Ini kayak aku perlu menekankan atau mengkonfirmasi. Ini tadi
kalau misalnya terkait kondisi mental sekarang sudah cover BPJS juga ya dok tadi? Iya, dari sejak awal BPJS sudah mengcover untuk masalah-masalah kesehatan jiwa, dan tentunya nanti tapi harus sesuai dengan aturan-aturan dari BPJS ya, yaitu bagaimana dengan rujukannya ya, dan apa sebagian besar memang ditanggung oleh BPJS, tapi ada satu dua yang exclude memang dari BPJS. Jadi tahap pertama bagi sobat Herja mungkin bisa mengunjungi dokter umum dulu untuk kemudian mengambil rujukan atau Ya, FKTP-nya dulu ya, gitu. FKTP, nanti dari dokter FKTP, kalau memang ada FKTP kan juga pada saat pendidikan dokter umum juga melewati stase jiwa ya. Kita tentunya akan mengenali juga, oh ini kira-kira memang gejalanya bisa nih, gitu, mengarah nih, saya akan dirujuk dulu oleh dari FKTP ya ke dokter yang di sini. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Carlos nih. Pembicaranya sangat menarik ya dok ya, dan cukup ngalor ngidul juga. Jadi cukup mencakup juga mengenai self diagnosis. Jadi bagi sobat Herjan tadi udah kita bahas mengenai self diagnosis ini, bahwa kondisi-kondisi kesehatan mental memang tidak semudah itu untuk didiagnosis, apalagi oleh sendiri. Bahkan kayak Dr. Carlos ini kan butuh bertahun-tahun sampai 10 tahun tadi dok ya, buat mempelajari keilmuan tentang kedokteran jiwa ini gitu ya. Jadi untuk self diagnosis ini sendiri sebaiknya mungkin bisa ditunda atau dihilangkan, dan sebaiknya malah mencari pertolongan tenaga ahli bila memang merasa dibutuhkan tadi ya. Ada satu pertanyaan juga nih dok, kadang sobat-sobat Herja ini atau teman-teman takut untuk ketemu psikiater, takutnya bukan bahwa kondisinya itu terlalu ringan, tapi malah sebaliknya dok. Padahal kalau misalnya di pikirannya itu kalau misalnya curhat terlalu panjang ke dokter psikiater atau ke psikolog, itu ujung-ujungnya diperlukan rawat inap. Itu apakah benar begitu dok? Baik, pertanyaan yang menarik nih dokter. Sebenarnya kalau kita sebagai dokter ya, gitu, kita punya sumpah yang utama kan prinsip etika kedokteran dua ya, gitu, beneficence dan non-maleficence. Itu yang akan kita lakukan kepada pasien-pasien kita. Dan apakah kalau saya curhat panjang lebar pasti akan dirawat sama dokter? Ya enggak. Dokter punya kompetensi untuk melihat, oh ini cerita-cerita yang disampaikan ini sesuai dengan kondisi yang disampaikan, atau yang disampaikan ini terlalu jauh nih, gitu ya. Itu apakah ceritanya nggak berkaitan dengan kondisinya saat ini? Gitu. Kita kan dilatihnya di situ. Nah, apabila kami punya kecurigaan ataupun dari cerita-cerita tersebut, oh ini dan cerita-ceritanya nampaknya orang ini sudah punya ada risiko ya, risiko untuk mau mengakhiri hidup gitu ya. Itu namanya kita tujuannya pengen orang yang datang itu selamat. Kalau memang ada risiko seperti itu, ya tentunya dokter perlu untuk memastikan adanya keamanan bagi pasien. Keamanan itu sendiri nggak selalu harus dirawat inap gitu. Apabila dia pun orang yang support, orang yang bisa jaga dia, bisa meyakinkan untuk kondisi keamanannya, itu mungkin ya sampai di situ. Ya. Tapi kalau dalam kondisi orang tersebut ketika konsultasi tidak punya yang namanya sane mind ya, dia tidak punya kapasitas untuk menentukan, dia tidak punya kapasitas dalam hal ada hendaya di dalam kemampuan berpikirnya. Nah, itu juga kalau hendayanya sampai berat dan tidak bisa ditangani, butuh untuk penanganan cepat, ini juga butuh untuk rawat inap. Jadi tentunya rawat inap ini sangat kita upayakan the last choice. Ya, kalau kita punya kuliah yang bisa, ya kita nggak rawat inap sih. Gitu. Mending dia berobat jalan atau dia punya yang namanya safety net-nya lah. Kita pengen dia punya safety net, punya pengaman. Kalau pengamannya misalnya dari lingkungan sekitarnya nggak support, ya mungkin
safety net-nya udah ke rumah sakit dulu sementara. Ya. Jadi sebenarnya rawat inap itu sendiri juga ada tujuannya gitu ya. Sekedar kayak ini kondisi ada diagnosisnya, jadi otomatis rawat inap itu bukan seperti itu ya dok ya. Iya, justru harus ketika datang ke dokter itu ya memang menceritakan sehingga kami bisa mendiagnosis secara komprehensif ya gitu. Dan buat kalau persen lah kami juga terlatih untuk melihat ini bagian-bagian mana yang memang perlu untuk diceritakan, atau kalau memang sudah out of context kita akan coba balikin lagi ke konteks awal yang mau dikonsultasikan tentunya. Jadi justru ketika ketemu dengan ahlinya, psikiater psikolog itu justru tempatnya untuk meluapkan isi pikiran atau isi hatinya gitu. Iya, kita bisa diceritakan dan nanti ya kita nilai gitu dari cerita-cerita ini apakah memang suatu hal yang masih berkoneksi satu dengan yang lain, atau ini ceritanya udah kejauhan nih gitu, dan hubungannya kayak sekarang. Jadi kalau misalnya kejauhan kan balik lagi kita fokus ke Ya tapi kan juga nggak gitu, ada teknik-tekniknya ya, kita belajar bagaimana cara mengarahkan balik lagi ke rute yang benar. Oke. Baik, jadi sobat Herjan itu tadi ya, jangan ragu untuk ke tenaga ahli bila memang dirasa sudah mengganggu kondisinya tadi ya, kondisi sosial, kondisi pekerjaan atau yang lainnya tadi. Jadi jangan ragu, daripada self diagnose lebih baik untuk seek help ke profesional untuk mendapatkan diagnosis yang lebih pasti dengan tentunya tata laksana atau terapi yang juga lebih sesuai gitu. Dan ya paling kita punya sumpah dokter untuk menjaga kerahasiaan pasien. Jadi itu jelas tidak mungkin kok tiba-tiba kita sharing informasi juga nggak mungkin juga ya. Jadi memang tenaga ahli itulah justru tempat yang paling bisa dipercaya untuk sharing semua masalah atau sharing semua keluhan yang dirasakan. Ya, diagnosis juga tepat ya. Oke. Reminder juga bagi sobat-sobat Herjan, jangan lupa untuk selalu follow dan subscribe media sosial dari Rumah Sakit Soeharto Herjan. Bisa dilihat di bawah sini. Karena di media sosial kami selalu diupdate mengenai informasi tentang jadwal praktek dokter maupun info-info menarik seperti podcast hari ini. Baik, untuk Pokemon hari ini, podcast kesehatan mental dan emosional hari ini tentang jangan self-diagnose kesehatan mental, sepertinya cukup banyak yang dibahas. Semoga dapat memberikan manfaat dan ilmu baru atau pengetahuan baru atau insight-insight baru bagi sobat-sobat Herjan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.